Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi mengenai iterasi titik tetap dan Newton-Raphson. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Hatif Muhammad Fawaz, Delarista Damayanti, dan Khairinisa Umi Rahmawati. Metode terbuka. Metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Hanya perlu sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur lelaran. Terkadang lelaran konvergen ke akar jati, kadangkala ia juga divergen. Jika lelaran atau iterasi konvergen, konvergensinya akan berlangsung sangat cepat dibanding metode tertutup. Jenis metode terbuka. Ada 3 jenis. Yang pertama, metode iterasi titik tetap. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Yang terakhir, metode secant. Namun, pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mengenai metode iterasi titik tetap dan metode Newton-Raphson. Metode iterasi titik tetap. Bentuk persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Buatlah menjadi prosedur iterasi xr ditambah 1 sama dengan gxr. Tentukan tebakan awal x0, lalu hitung nilai x1, x2, x3, dan seterusnya yang mudah-mudahan konvergennya ke akar sejati S, sehingga fs sama dengan 0 dan S sama dengan GS. Kondisi berhenti iterasi dinyatakan bila mutlak XR ditambah 1 dikurangi XR kurang dari epsilon, atau bila menggunakan galet relatif hampiran menjadi mutlak XR ditambah 1 dikurangi XR per XR ditambah 1 kurang dari delta. Misalkan fx sama dengan 0 diubah menjadi x sama dengan gx jika g fungsi kontinu dan xr adalah barisan yang dibangun dari iterasi xr ditambah 1 sama dengan gxr yang konvergen, maka barisan xr konvergen ke akar fx. Jika xr ditambah 1 sama dengan gxr, maka s. Jika fungsi gx, maka 0 dengan x sama dengan s. S disebut titik tetap dan g disebut iterator. Solusi dari metode iterasi titik tetap sangat bergantung pada pemilihan fungsi gx. Pemilihan fungsi gx yang kurang tepat akan menyebabkan solusi divergen. Kriteria konvergensi. Diberikan prosedur iterasi xr ditambah 1 sama dengan gxr. Misalkan x sama dengan s adalah solusi fungsi fx sama dengan 0, sehingga fs sama dengan 0 dan s sama dengan fungsi gs. Selisih antara xr ditambah 1 dan s adalah xr ditambah 1 dikurangi s sama dengan fungsi g xr dikurangi s, maka g xr dikurangi s per xr dikurangi s dikali xr dikurangi s. Terapkan teorema nilai rata-rata pada persamaan di atas sehingga diperoleh xr ditambah 1 dikurangi s sama dengan turunan fungsi g pada titik t dikali xr dikurangi s, yang di dalam hal ini t lebih besar daripada xr ditambah 1 dan lebih kecil daripada s. Kriteria konvergensi. Misalkan dalam selang I sama dengan S dikurangi H dan S ditambah H dengan S titik tetap. Jika turunan fungsi G pada titik X lebih besar daripada 0
dan lebih kecil daripada 1 untuk setiap X elemen dari I, maka iterasi konvergen monoton. Jika turunan fungsi G pada titik X lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 0 untuk setiap X elemen dari I, maka iterasi konvergen berosilasi. Selanjutnya, jika turunan fungsi G pada titik X lebih besar dari 1 untuk setiap X elemen dari 1, maka iterasi divergen monoton. Jika turunan fungsi G pada titik X kurang dari min 1 untuk setiap X elemen dari I, maka iterasi divergen berosilasi. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari setiap grafik kriteria konvergensi. Grafik A merupakan konvergen monoton di mana turunan G pada titik X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Grafik B merupakan konvergen berosilasi di mana turunan fungsi G pada titik X lebih besar dari min 1 dan lebih kecil daripada 0. Grafik C merupakan divergen monoton di mana turunan fungsi G pada titik X lebih besar dari 1. Dan yang terakhir yaitu grafik divergen berosilasi di mana turunan fungsi G pada titik X kurang dari min 1. Latihan soal. Carilah akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap. Gunakan epsilon sama dengan 0,000001. Penyelesaian. Terdapat beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk. Cara pertama, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Pindahkan x kuadrat di posisi kiri menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Maka x sama dengan akar 2x plus 3. Dalam hal ini gx sama dengan akar 2x plus 3. Prosedur iterasinya adalah xr plus 1 sama dengan akar 2xr plus 3. Ambil terkaan awal x0 sama dengan 4. Tabel iterasi dari cara pertama yaitu yang pertama, kita masukkan tebakan awal x0 atau xr sama dengan 4 ke dalam rumus xr plus 1 di atas, yaitu akar dari 2 dikali 4 ditambah 3, kemudian kita kurangkan dengan 4, maka hasil dari xr plus 1 min xr awal adalah 0,683375. Selanjutnya kita masukkan kembali nilai dari perhitungan xr plus 1 di atas, yaitu 3,316625. Kemudian kita masukkan ke rumus xr plus 1 min xr, maka hasilnya adalah 0,212877. Begitu pula selanjutnya hingga menghasilkan iterasinya sama dengan 0. Pada cara pertama menghasilkan 14 langkah iterasi, maka hampiran akar x sama dengan 3,000000. Proses iterasinya konvergen monoton yang membentuk zigzag mendekati hampiran akar x sama dengan 3,000000. Selanjutnya cara kedua, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita pindahkan ke posisi kiri x kuadrat min 2x, maka menjadi x dalam kurung x min 2
sama dengan 3. X, maka X sama dengan 3 per X min 2. Dalam hal ini Gx sama dengan 3 per X min 2. Prosedur iterasinya adalah XR plus 1 sama dengan 3 per XR min 2. Ambil terkaan awal X0 sama dengan 4. Tabel iterasi dari cara kedua yaitu seperti sebelumnya. Pertama, kita masukkan tebakan awal X0 atau XR sama dengan 4 ke dalam rumus XR plus 1 di samping. Kemudian kita kurangkan dengan 4, maka hasil dari XR plus 1 min XR awal adalah 2,5000000. Selanjutnya, kita masukkan kembali nilai dari perhitungan XR plus 1 di atas, yaitu 1,5000000 ke rumus XR plus 1 kembali. Setelah itu dikurangkan dengan 1,5000000, maka hasilnya adalah 7,5000000. Dikarenakan nilainya negatif, maka hasil dari perhitungan rumus XR plus 1 ditambah dengan 1,5000000 dan pada rumus XR plus 1 min XR terdapat kurung siku yang berarti tidak boleh ada angka yang negatif. Kemudian dari hasil XR plus 1 sebelumnya mendapatkan XR baru yaitu min 6,000000. Dan selanjutnya masukkan kembali ke rumus, maka menghasilkan 5,625000. Iterasi ini tetap berlanjut hingga hasil akhir sama dengan 0. Pada cara kedua ini menghasilkan 17 langkah iterasi, maka hampiran akar X sama dengan min 1,000000. Proses iterasinya konvergen berosilasi yang membentuk spiral mendekati hampiran akar X sama dengan min 1,000000. Selanjutnya cara ketiga. Cara ketiga, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Maka kita pindahkan X ke posisi sebelah kiri yang menghasilkan X sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Prosedur iterasinya adalah XR plus 1 sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Ambil terkaan awal X0 sama dengan 4. Tabel iterasi dari cara ketiga sama seperti cara sebelumnya. Pertama, kita masukkan tebakan awal X0 atau XR sama dengan 4 ke dalam rumus XR plus 1 di samping. Kemudian kita kurangkan dengan 4, maka hasil dari XR plus 1 min XR awal adalah 2,5000000. Selanjutnya, kita masukkan kembali nilai dari perhitungan XR plus 1 di atas, yaitu 6,5000000 ke dalam rumus XR plus 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus XR plus 1 min XR, maka hasilnya adalah 13,125000. Begitu pula selanjutnya. Pada cara ketiga ini iterasinya divergen, yang artinya pemilihan X0 sama dengan 4 untuk prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan X kuadrat min 3 per 2 menghasilkan proses iterasi yang menjauhi hampiran akar X. Jadi diperoleh akar persamaan dari Fx sama dengan
x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan tebakan awal akar x0 sama dengan 4 dan epsilon 0,000001 adalah x sama dengan 3,000000 atau x sama dengan min 1,000000. Selanjutnya, metode selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini metode dengan konvergensi paling cepat. Prosedur pencarian akar mirip dengan iterasi titik tetap. Kondisi berhenti yang digunakan sama dengan pada iterasi titik tetap. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama, penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, dan yang kedua, penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Berikut ini merupakan gambar dari gradien garis singgung kurva di XI atau XR dengan gradien sama dengan F turunan dari XR atau XI. Gambar ini merupakan Newton-Raphson secara geometri. Selanjutnya, dari gambar tersebut bisa diperoleh gradien garis singgung di XR adalah M sama dengan F aksen XR sama dengan delta Y per delta X sama dengan F XR min 0 per XR min XR plus 1, atau F aksen XR sama dengan F XR per XR min XR plus 1, sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson tersebut adalah XR min XR plus 1 sama dengan XR min FXR per F aksen XR dengan F aksen XR tidak sama dengan 0. Selanjutnya, Newton-Raphson dengan deret Taylor. Metode ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, uraikan FXR plus 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor, yaitu dengan rumus sebagai berikut, yang bila dipotong sampai sukoorde kedua saja menjadi FXR plus 1 kira-kira sama dengan FXR plus dalam kurung XR plus 1 min XR kurung tutup F aksen XR. Dan karena persoalannya adalah mencari akar, maka FXR plus 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan FXR plus dalam kurung XR plus 1 min XR kurung tutup F aksen XR, atau XR plus 1 sama dengan XR min F XR per F aksen XR dengan F aksen XR tidak boleh sama dengan 0, yang merupakan rumus metode Newton-Raphson. Hal ini dilakukan sampai dengan kondisi berhenti lelaran Newton-Raphson, yaitu adalah bila XR plus 1 min XR dalam tanda mutlak kurang dari epsilon, atau bila menggunakan gelar relatif hampiran dalam tanda mutlak XR plus 1 min XR per XR plus 1 kurang dari delta, dengan epsilon dan delta adalah toleransi gelat yang diinginkan. Dengan catatan, jika terjadi F aksen XR sama dengan 0, maka ulangi kembali perhitungan lelaran dengan X0 yang berbeda. Yang kedua, jika persamaan FXR sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, pemilihan X0 yang berbeda-beda dapat menemukan akar yang lain. Lalu dapat pula terjadi lelaran konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan, seperti halnya pada metode lelaran titik tetap. Selanjutnya ada kriteria konvergensi metode Newton-Raphson.
Karena metode Newton-Raphson termasuk metode terbuka, maka dalam hal ini Gx sama dengan X min Fx per F aksen X. Dan dengan mengingat syarat perlu agar lelaran konvergen adalah dalam tanda mutlak fungsi G aksen X harus kurang dari 1. Maka G aksen X sama dengan 1 min dalam kurung F aksen X min F aksen X F turunan kedua X per F turunan kedua X kuadrat sama dengan Fx F turunan kedua X per F aksen X kuadrat. Oleh karena itu, metode Newton-Raphson akan konvergen bila tanda mutlak F turunan 2X per F aksen X kuadrat kurang dari 1 dengan syarat F aksen X tidak boleh 0. Selanjutnya latihan soal. Hitunglah akar Fx Euler pangkat X min 5X kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan E sama dengan 0,00001. Tebakan awal akar adalah X pangkat 0 sama dengan 1. Penyelesaian. Fx sama dengan E pangkat Euler pangkat X Euler min 5X kuadrat F aksen X Euler min 10X, dan dengan prosedur lelaran Newton-Raphson diperoleh XR plus 1 sama dengan XR min Euler min 5X kuadrat per Euler min 10X. Bahkan dengan tebakan awal X0 sama dengan 1. Di dalam tabel lelaran atau iterasinya bisa dilihat di sini, yang menghasilkan hampiran akar X sama dengan 0,605267. Contoh di atas memperlihatkan bahwa metode Newton-Raphson memerlukan sedikit lelaran dibandingkan dengan metode bagi dua, metode regula falsi, dan metode lelaran tidak tetap. Metode Newton-Raphson sangat berguna untuk menghitung fungsi-fungsi dasar seperti akar bilangan, nilai E, arcsin, X, dan sebagainya. Sebelum menutup presentasi kali ini, ada 2 soal yang akan diberikan, yaitu yang pertama adalah hitunglah akar Fx sama dengan Euler min 5X kuadrat dengan metode iterasi tidak tetap. Gunakan epsilon sama dengan 0,00001 dan menggunakan tebakan awal akar X0 sama dengan setengah. Yang kedua, tentukan akar dari persamaan 4X kuadrat min 5X kuadrat plus 17X min 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.